Kantin. Ya. Kita akan mereview. Ya. Kalian nggak usah menyiapkan LKS karena kita akan membahas semua di LCD di layar ya. Review materi. Review adalah pengulangan. Pengulangan materi dari semester awal itu ketika kita tema 1, tema 5 ya, sampai akhir. Jadi semua akan kita bahas untuk lebih mengingatkan kita atau memperjelas. Assalamualaikum Pak Riko. Ya, waalaikumsalam yang baru bergabung. Hari ini yang akan kita review adalah pelajaran kita dari awal. Yang pertama saling mendorong, bergantung, menirukan pesawat terbang. Ya. Ada yang kurang. Ya, nanti lompat katak itu masuk ke dalam gerakan apa? Squat jump ini sudah meliputi karena penamaannya yaitu squat jump. Nanti akan divariasikan dengan lompat katak. Ya. Bacaan Destian, gerak berguling, gerak squat jump. Nanti kalau ada yang kurang silakan, kalau ada yang masih ingat, anak-anak silakan ditanyakan atau ditambahkan kayak tadi Mas Naufal. Yang pertama, gerak mendorong. Gerak mendorong ini pengertiannya adalah nanti kalau ada yang bertanya ketika Pak Riko sudah selesai menyampaikan ya, silakan bertanya. Gerak mendorong ini, saling mendorong adalah gerak yang dilakukan oleh dua orang ya. Ingat, dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan. Ingat, menggunakan tangan sebagai tumpuan. Gerakan ini bertujuan untuk menguatkan otot tangan atau otot lengan. Macam-macam gerak saling mendorong. Yang pertama, gerak saling mendorong menggunakan dua tangan. Ini Pak Riko lingkari di gambar nomor 2. Yang kedua, gerak mendorong menggunakan satu tangan, seperti di gambar yang satu ini. Jadi bisa mendorong itu menggunakan dua tangan secara bersamaan atau satu tangan. Nah, makanya di penjelasannya dituliskan bahwa gerak saling mendorong ini dilakukan oleh dua orang, tidak bisa dengan satu orang. Kita harus tahu juga judulnya. Kalau ada saling di antara mendorong, berarti harus dua orang, ya. Tapi kalau hanya ini nggak ada, misalkan ini hanya gerak, misalkan ada soal ya, gerak mendorong dilakukan oleh berapa orang? Jawabannya bisa 1, bisa 2, karena hanya gerak mendorong. Contohnya apa Pak Riko? Contoh, Pak Riko mendorong kursi, Pak Riko mendorong meja, mendorong lemari. Nah, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau ada saling, itu harus satu orang lebih ya atau dua orang karena ini keterikatan saling. Sampai di sini ada yang tanyakan, silahkan angkat tangan. Ataukah sudah paham atau masih ada pertanyaan, silakan. Siapa yang mau bertanya, raise your hand. Sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham. Nanti kalau ada soal jawabnya seperti itu. Sekarang coba ini. Gerak saling mendorong adalah gerakan yang bertumpu pada Tangan. Nah, bukan kaki ya. Kalau mendorong itu kan selalu menggunakan tangan. Jadi nomor 1 jawabannya bertumpu pada tangan. Yang nomor 2. Waalaikumsalam.
Nggak usah buka buku, semua di layar pembelajarannya ya. Lihat layar saja. Nomor 2, gerak saling mendorong dilakukan oleh berapa orang? Nah, karena ada saling ya, karena ada saling ini. Kalau nggak ada saling, bisa dijawab 1 orang. Nomor 3, apakah gerak mendorong bisa dilakukan dengan sendiri? Bisa. Kalau soalnya gini, apakah gerak saling mendorong bisa dilakukan dengan sendiri? Jawabannya? Jawabannya tidak, karena Pak Riko mengimbui saling tadi, ada salingnya sebelum mendorong. Tapi kalau hanya nomor 3 ini, gerak mendorong, bisa. Tapi kalau ada gerak saling mendorong, tidak bisa jawabannya. Seperti itu, kita harus membaca soal dengan penuh ya, jangan hanya 2 potong aja yang dibaca. Karena itu bisa menjadi kesalahan ketika menjawab. Nomor 4, manfaat dari gerak saling mendorong adalah untuk menguatkan otot. Alhamdulillah, insya Allah. Ya benar, otot tangan atau otot lengan. Sekarang lanjut, ini sudah Pak Riko anggap paham semua kalian. Yang kedua, gerak bergantung. Nah ini mudah ini ya, insya Allah ya. Gerak bergantung adalah aktivitas menahan berat badan dengan tangan memegang palang atau ranting pohon. Kalau ada pertanyaan gerak bergantung apa? Jawabannya aktivitas menahan berat badan dengan tangan memegang palang atau ranting pohon. Jawab kok. Jawab kok selok mati ngono jawab. Kemudian manfaat dari gerakan ini melatih kekuatan otot tangan juga dan juga otot perut. Nanti kalau kita masuk, insya Allah kita mempraktekkan ini, nanti kalian baru kerasa yang dilatih kekuatan apa saja. Ada beberapa variasi gerak menggantung. Nah, variasi itu macam-macam. Nah, ini macam-macam artinya, macam-macam gerak menggantung. Yang pertama, bergantung dengan kaki lurus ke bawah. Contohnya di ini. Nah, yang kedua, bergantung dengan paha diangkat ke depan. Mana contohnya? Ini. Yang ketiga, bergantung dengan kaki ditekuk ke belakang. Contohnya mana? Ini. Yang keempat, bergantung dengan kaki memanjang ke depan. Contohnya ini. Ini juga lagi ke samping, ini variasinya. Seperti itu. Jadi ada banyak variasinya ya. Kalau kita mau memvariasikan itu ada banyak. Sekarang lanjut. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Gerak bergantung dilakukan di, gampang sekali. Palang atau ranting pohon. Ranting pohon yang kuat. Nanti gini ya, anak-anak. Kalau ada pertanyaan di mana, jangan hanya menjawab di ranting pohon. Tapi kalau ranting pohon itu nanti istilahnya kecil, tapi harus dilengkapi dengan ranting pohon yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, ya benar. Lanjut, gerak bergantung dilakukan menggunakan berapa tangan? Nah,
Jangan satu tangan ya, tapi harus dengan dua tangan. Nanti bisa cedera kalau lama-lama menggunakan satu tangan. Jadi harus dua tangan, saling berkaitan. Zoom soalnya. Ayo, udah kayak sama Dewi kumpul-kumpul. Nomor 3, posisi kedua tangan saat melakukan gerakan bergantung adalah tangannya harus apa? Harus lurus, ya, harus lurus. Nggak boleh bengkok, ya, nggak boleh bengkok. Nah, ini yang terakhir. Ada berapa macam variasi tadi? Masih ingat nggak? Bergantung dengan kedua kaki. 4, Ustaz. Kedua kaki memanjang. Pak Riko ulangi ya, ini ya. Nah, ini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ada 4. Sampai di sini ada yang tanyakan? Pak Riko lanjutkan. Ada? Oke. Nah, ini menirukan pesawat terbang. Pasti sudah paham semua ini ya. Adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak. Jadi gerakan ini termasuk dalam gerakan non-lokomotor karena gerakan ini hanya diam. Gerak tapi diam. Jadi Pak Riko tekankan lagi ya, apapun gerakannya, kalau dia tuh nggak berpindah tempat, tetap disebut dengan gerakan non-lokomotor. Kemudian manfaat atau tujuan dari menirukan gerakan ini adalah untuk membentuk keseimbangan tubuh. Kalian dapat berlomba dengan teman kalian dengan cara menirukan gerakan seperti ini, seperti pada gambar, dan menahan posisi dengan hitungan detik. Siapa yang jatuh terlebih dahulu, dia yang kalah. Pertanyaannya, bagaimana posisi kedua tangan saat melakukan gerakan pesawat terbang? Ya, pintar sekali. Kedua tangan direntangkan ke samping ya. Kemudian kaki mana yang digunakan sebagai tumpuan? Ya, jawabannya itu siapa? Kaki terkuat, benar. Pintar. Kaki terkuat. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam yang baru bergabung. Waalaikumsalam. Kemudian ke arah manakah posisi kaki saat melakukan gerakan ini? Ke belakang, bukan ke depan ya. Nanti kalau ke depan bukan pesawat terbang. Nomor 4, manfaat dari melakukan gerakan ini adalah untuk melatih melatih keseimbangan. Alhamdulillah sudah pintar semua. Terakhir, kenapa gerakan ini termasuk dalam gerakan non-lokomotor? Kenapa? Ya, jawabannya bukan karena tidak bergerak, tapi karena tidak berpindah tempat. Kita boleh gerak, tapi nggak berpindah tempat, tetap disebut non-lokomotor. Lanjut. Nah, gerak berjalan di atas titian atau palang atau bisa kita variasikan yang lain. Termasuk ke dalam gerakan motorik. Berjalan di mana gerakan ini tujuannya untuk melatih keterampilan berjalan kalian dan melatih keseimbangan tubuh juga. Gerakan ini bisa kita variasikan dengan cara memasang atau menyusun batu bata secara lurus maupun berkelok-kelok. Contohnya kayak di sini di gambar adik ini. Setelah itu kita berjalan di atasnya dari awal hingga akhir.
Jadi nggak perlu menggunakan kayak palang titian seperti ini ya. Kita bisa variasikan seperti pada gambar ini, bisa menggunakan batu bata biasanya. Kalau Pak Riko biasanya batu bata atau batu. Atau bisa dengan garis lurus. Seperti itu. Jadi sekali lagi variasi itu sangat banyak sekali modelnya. Supaya kita nggak bosan. Nah, ini. Jelaskan kenapa kedua tangan harus direntangkan kalau kita berjalan di atas titian. Kenapa tangannya harus direntangkan ke samping itu gimana? Kenapa nggak diam? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Tanpa Pak Riko menjelaskan, kalian sudah paham. Supaya seimbang jawabannya seperti itu. Nomor 2, gerak berjalan di atas titian bertujuan untuk melatih keseimbangan juga. Yang ketiga, apakah harus menggunakan balok ketika melakukan gerakan ini? Ya, kita bisa variasikan dengan apa tadi? Batu bata, batu apa balok, paving. Ya, bisa semua ya. Lanjut. Gerak berguling. Nah, ini Pak Riko jelaskan dulu. Gerak berguling adalah gerakan berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan di lantai. Gerak berguling ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama berguling ke depan dan yang kedua berguling ke belakang. Jika melakukan gerakan berguling ke depan, maka posisi awal menghadap ke matras. Jika melakukan gerakan guling ke belakang, maka posisi awal membelakangi matras. Kita juga bisa memberi variasi dengan berguling ke samping kanan dan kiri. Ini lihat di layar. Kalau kita melakukan gerakan berguling ke belakang, berarti posisi awal ini membelakangi matras yang ada di sini. Nah, jadi kalau membelakangi, dia itu membelakangi berarti mau menggelundung atau berguling ke belakang. Bedakan dengan ini. Posisinya awal tidak membelakangi, tapi depannya pas. Jadi dia melakukan berguling ke depan. Itu ya, perbedaannya gampang sekali. Kalau mau berguling ke belakang. Apa, Ustaznya? Kenapa? Apa? Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya? Coba. Muhammad. Iya, kenapa Muhammad? Mas Muhammad kenapa? Soalnya aku nggak tahu jawabannya apa. Ini Pak Riko jelaskan ya. Kan di gambar ini kan ada 2 gambar. Di sini ada 2 gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Ini gambar 1, gambar 2. Kalau ada gambar seperti gambar 1 ini, dia sedang melakukan gerak berguling ke belakang. Kok bisa seperti itu? Karena posisi awalnya itu membelakangi matras yang akan kita gunakan untuk berguling. Ini kan menghadap ke sana dia, menghadap ke sana. Belakangi matras di sini. Jadi artinya dia melakukan gerak berguling ke belakang. Iya. Tapi kalau yang ini, dia kan tidak membelakangi matras di sini. Sehingga disebut dengan berguling ke depan. Ketika Mas Muhammad mau berguling ke depan, maka Mas Muhammad akan posisinya berhadapan dengan matras. Matras itu apa? Matras itu adalah alas yang kita gunakan untuk berguling nanti. Biasanya kalau nggak ada matras, kita bisa menggunakan apa? Kasur atau spray, spring bed, seperti itu. Jadi posisinya kan tidak membelakangi ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti itu ya.
Sampai sini paham ya? Paham ya? Pokoknya dilihat aja posisi awalnya itu seperti apa. Kalau posisi awalnya itu membelakangi, berarti dia mau berguling ke belakang, gitu aja. Kalau dia tidak membelakangi, berarti dia mau berguling ke depan. Itu aja. Gampang kan? Lanjut. Pertanyaannya, ada berapa gerakan berguling tadi? Berguling ke depan dan ke belakang. Nomor 2, ketika melakukan gerak berguling maka harus menggunakan alas yang bernama tadi apa? Matras. Nah, selanjutnya terbuat dari apa matras? Spon atau busa ya. Busa bukan busa sabun ya, tapi busa spon. Namanya busa atau spon. Bukan busa sabun. Ya. Tulisan matras di mana, Pak Riko? Ini di layar ini nomor 3. Sebentar. Ini lihat yang Pak Riko kotai merah ini, Mas. Nah, ini matras. Saya seperti ini. Sudah? Mas Muhammad sudah melihat? Sudah. Nah, tulisannya matras seperti ini biasa. MATRAS. Matras. Terbuat dari spon atau busa. Nomor 4. Posisi awal ketika berguling ke depan adalah jawabannya Lurus ke matras. menghadap ke matras. Jawabannya simpel aja ya, menghadap ke matras. Nomor 5, kalau posisi ke belakang, gimana posisi awalnya? Membelakangi matras. Nah, sudah paham semua di sini ya? Yes, sudah paham. Nanti nilainya bagus semua, 100. Lanjut. Nah, ini adalah squat jump atau biasa kita variasikan dengan lompat kata. Lompat seperti kata. Squat jump namanya ya. Ini bahasa Inggrisnya squat jump. Squat jump adalah salah satu latihan fisik yang terdiri dari 2 gerakan. Yang pertama jongkok dan melompat. Biasanya latihan ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan pemanasan. Biasanya pemanasan pakai gerakan ini. Manfaat dari melakukan gerakan ini adalah untuk melatih kekuatan otot paha, ya, paha dan kaki. Kalau kalian nggak percaya, silakan melakukan gerakan ini. Hitung selama mungkin 15 kali. Nanti otot mana yang kerasa? Pasti otot paha dan kaki. Nanti tiba-tiba kayak sakit. Berarti itu tandanya adalah gerakan ini itu melatih kekuatan otot paha. Sama aja kayak kita misalkan apa? Push up ya, push up. Kalau kita melakukan push up, nanti yang sakit adalah otot di bagian lengan dan dada. Berarti menandakan bahwa gerakan tersebut melatih kekuatan otot dada dan otot lengan. Seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Kita bisa menggunakan variasi dengan cara melompati box atau kotak. Terus juga lompat tali, itu termasuk dalam variasinya. Kemudian dengan cara memegang bola. Nih pertanyaannya, squat jump adalah gerak yang terdiri dari 2 gerakan. Tadi apa contohnya? Jongkok dan melompat. Oke, pintar sekali. Pintar. Jongkok dan melompat.
Ada 2 gerakan. Yang kedua, gerakan squat jam untuk melatih kekuatan otot. Apa tadi? Dan kaki. Paha dan kaki. Pintar, paha dan kaki. Oke, baik. Nah, sudah semuanya sudah paham. Ini dia. Alhamdulillah. Apa itu? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak usah. Yakin Alhamdulillah tidak ada? sudah. Yakin tidak ada? Siapa yang biasanya yang sering bertanya itu Mas Atar? Mana Mas Atar? Mas Atar ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada? Tidak Ada. ada. Berarti Pak Riko sudah anggap bisa semua. Berarti nanti soalnya bisa dijawab semua dan 100 semua ya, kelas 1A ya. Iya, nanti Pak Riko nggak usah ngecek kayaknya. Oh, 100 semua ini anak 1A ini kayaknya. Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, kalian habis gini apa pelajarannya? Sudah selesai. Oh, PJOK terakhir. Sudah terakhir. Oke. Kalau sudah terakhir, kalian habis gini istirahat aja ya. Kita sudah selesai, pelajaran PJOK juga sudah selesai. Oke. Udah kan, simple, nggak usah lama-lama, sebentar, tapi kita sudah belajar banyak tadi, sudah paham juga. Yang terpenting intinya sudah kalian paham, sudah nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar. Kalau sudah, mari kita tutup pembelajaran ini. Sebelumnya kita mengucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua di masa ini. Nah, baik. Kalau sudah selesai, silakan Pak Riko minta tolong untuk dipimpin berdoa. Siapa yang mau mimpin? Terus kalau sebentar, Pak Riko tanya dulu. Terus kalau semua saya gini gimana yang mimpin semuanya? Kemarin terakhir siapa yang mimpin doa? Kemarin terakhir siapa? Siapa kemarin terakhir? Kemarin lebar, Ustaz. Enggak, yang minggu-minggu kemarin yang kita terakhir terus siapa? Ini aja. Mbak itu aja. Mbak Puspita kok diem aja. Mbak Puspita. Coba Mbak Puspita tunjuk temannya Mbak Puspita siapa? Mas apa? Mas Fadil. Ya. Ya, Mas Fadil. Ayo Mas Fadil. Dan Sudah siap. jika berdoa tangan Jangan kepala ditundukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.
Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Dadah.